Ada sesuatu hal yang berbeda dari biasanya yang ingin saya sampaikan di sini tentang salah satu unsur penjualan. Apa itu? Saya ingin menyampaikan terkait manajemen customer. Bagaimana memanajemen pelanggan-pelanggan kita yang sudah berbelanja di toko kita, terutama di Shopee ini khususnya. Dalam istilah marketing ada yang dinamakan CRM, singkatan dari Customer Relationship Management dalam bahasa marketingnya. Bagaimana kita mengelola pelanggan-pelanggan kita yang sudah pernah berbelanja di toko kita, terutama di Shopee, untuk kemudian kita data dengan baik untuk satu waktu nanti ketika kita dibutuhkan lagi ada datanya gitu. Bagaimana langkah-langkah mengambil data pelanggan di Shopee yang kita punya, baik dari satu toko atau dari toko-toko yang kita kelola, nanti dikumpulkan datanya dalam file-file yang tersusun, terstruktur rapi, yang ketika kita membutuhkannya sewaktu-waktu bisa diambil dengan gampang. Oke, bagaimana langkah memulainya? Saya akan tunjukkan di sini. Hari ini ya. Wadaw, ini ya, ke zoom. Kita gedein dikit ya. Biar enggak terlalu ngeblur. Oke, sudah. Nah, ini mulai dari mana ya? Kita mulai dari langkah awalnya. Kita mulai dari sini ya. Oke, saya tunjukkan di toko yang lain ya, yang pelanggannya masih dikit gitu. Sedikit atau banyak pelanggan itu kan punya kita gitu ya. Ini harus dimanajemen dengan baik. Mulainya dari sini guys. Bisa di sini ya, data pengiriman. Kalau kita mau ambil data-data produk yang dikirim, ini ada pengiriman saya. Nah, kita pilih di sini ya. Mulainya dipilih yang misalnya sudah selesai ini. Selesai, itu kan. Kita di sini di bawahnya digulir ya. Misalnya per bulan Maret saja gitu. Begini kan data sebulan ini ya. Nah, ini karena toko baru saya nyontohinnya. Sebulan terakhir ini baru ada 4. Selanjutnya ini kita ke ekspor ya. Ekspor. Nah, ini di download. Maka dia akan terbentuk satu data dalam format
Excel ya. Nah, jadinya seperti apa? Kita contohkan ini yang sudah terdownload aja biar cepat. Nah, ini di kolom ini sudah ada kolom-kolom Excel, data dari pelanggan, dia alamatnya di mana, kotanya kota apa, nomor HP, nama. Sini bahkan untuk harga, jenis produk yang dibeli, termasuk username Shopee-nya juga dia ada. Keren kan? Iya. Jika selama ini teman-teman belum aware terhadap hal-hal seperti ini, maka setelah nonton video ini semoga menjadi tersadarkan gitu ya. Oh iya ya, bahwa kita itu penting membangun relationship ya, relasi dengan pelanggan. Perlu menjalin komunikasi. Kenapa? Karena secara teknik jualan gitu, kita itu jualan walaupun di marketplace harus memposisikan seller itu sebagai objek yang harus dilayani dengan baik gitu. Ini yang harus disampaikan kepada admin-admin teman-teman ketika sudah punya admin. Dari cara kita melayani, terus selain dilayani dengan baik, tentu datanya dicatat. Karena ini penting untuk kedepannya. Ketika tahapan mendapatkan pelanggan itu begitu susahnya di awal, dari mulai kita merencanakan untuk menjual sesuatu, kemudian membangun toko dengan segala liku-likunya, suka dukanya, terus kita dapat pelanggan. Nah, kalau kita tidak olah dengan baik, itu hal-hal di awal ya, fase sebelum mendapatkan pembeli itu dilakukan kan kurang optimal gitu. Ada satu hal yang dirasa kelewat gitu. Jadi kebanyakan mungkin dari kita itu ketika sudah dapat pembeli ya sudah, kita dapat uangnya, pembeli dapat barangnya, tanpa kita memikirkan jangka panjang bahwa ada satu hal lain yang bisa kita lakukan sebenarnya dari data-data ini. Bahkan ada banyak hal gitu. Nanti kan ada yang dinamakan scale up penjualan ke loyal pembeli kita gitu. Kita catat nomor-nomor WA-nya, terus kita panggil apa, kita kasih penawaran ulang lagi di lain waktu ketika kita mempunyai satu produk yang katakanlah produknya itu cepat habis ya, kosmetik, setelah sebulan 2 bulan tuh habis mungkin perkiraan. Nah, kita tawarin lagi, barangkali mau beli lagi di toko kita. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya data pelanggan nih, misalnya 1000 data pelanggan, kita jangan muluk-muluk ambil data gedenya ya. Kalau misalkan 1%-nya aja yang repeat order, itu sudah satu tahapan di mana kita bisa memangkas biaya promote gitu ya. Jadi promosinya tidak kayak seperti kita ngebangun di awal, itu akan lebih murah dan mudah gitu ya. Karena memfollow up itu beda sama dengan membangun di awal kita, ketika kita menemukan gitu ya, menemukan market di awal tahapannya gitu.
Oke, jadi itu ya, di Shopee juga bisa sebenarnya manajemen pelanggan, atau dalam istilah kerennya CRM, itu kita lirik gitu ya, dan kita ambil tindakan untuk segera mendapatkan datanya gitu ya. Nah, jadi di Shopee itu sebenarnya banyak ini, di sini di fitur-fitur ini nanti juga kita bisa analisis data. Nah, data bisnis ini kita bisa kalkulasikan berapa biaya ads untuk sebulan ini, apa aja yang didapat dari cost yang kita keluarkan. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan promosi, dengan iklan, yang ini sangat-sangat perlu dilirik gitu, dipertimbangkan. Karena ketika kita misalnya di bulan awal beriklan, kita belum untung secara materi. Padahal kita sudah dapat data ya, termasuk di dalamnya itu data pelanggan. Ini adalah bagian dari keuntungan yang sifatnya tidak langsung dan bukan keuntungan berbentuk uang gitu ya. Data ini sangat berharga, dan kebanyakan pengusaha-pengusaha sukses yang sudah malang melintang di dunia marketing ya, marketingnya itu hal-hal ini sudah dilakukan sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sempat mampir ke video saya, silakan kalau mau mencoba memanajemen pelanggan, itu caranya di sini. Kalau toko baru, produknya apa, bukan masalah angka atau jumlah pelanggan itu sedikit atau banyaknya ya, tapi kita lebih mencoba untuk coba terapkan ini ya. Sebulan ini punya pelanggan berapa gitu, itu di data ya. Nggak harus banyak dulu. Semuanya berawal dari sedikit kan, dari kecil, nanti bertambah dan bertumbuh gitu, menjadi besar dan besar. Itu logikanya dalam bisnis seperti itu, yang karena bisnis yang baik itu bukan hanya bisnis yang dimulai dari modal besar. Bisnis yang dimulai dari kecil pun, asalkan kita bisa manajemen dengan baik dan bisa bertumbuh, itu tentu lebih baik daripada bisnis yang dimulai dengan modal gede lalu melehoi dan melempem. Akhirnya kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, dan akhirnya ada satu perasaan gitu ya, dimana kita tidak menemukan sebenarnya apa yang kita cari, termasuk di Shopee gitu. Ketika kita jualan di Shopee terus kita tidak mengetahui teknisnya dengan runut dari A sampai Z-nya, itu yang nantinya ujung-ujungnya kita itu merasa gagal dan menyalahkan sistem. Padahal kita sendiri yang kurang aware terhadap tuntutan untuk supaya sukses di shop itu kayak gimana gitu. Oke. Itu ya, jadi dalam sharing kali ini saya coba sampaikan sesuatu tentang manajemen pelanggan. Kita bisa manajemen di sini semua. Ini semua ini. Kalau kita klik semua di sini, ini ada menu-menunya ya. Ada yang belum bayar, ada yang perlu dikirim, ada yang dikirim, ada yang selesai, ada pembatalan, pengembalian. Ini semua bisa diambil datanya. Silakan. Nanti di download, dan downloadannya itu dalam berbentuk Excel kan, enaknya kayak gini. Nanti si Excelnya ini bisa di share dan filenya itu bisa dirapikan. Kita simpan di mana? Bisa di komputer kita,
bisa juga di cloud, di awan ini, bisa juga di storage yang berbentuk fisik gitu, kayak di flash disk, di di CD sudah zaman sekarang. Ya intinya banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memudahkan ketika kita satu waktu nanti butuh data pelanggan itu, kita bisa akses baik dari fisik ataupun dalam format digital. Atau kalau misalnya mau di print ya boleh di print ya, di print nanti di printannya disimpan dalam buku sampai berbuku-buku gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang positif yang bisa teman-teman tiru untuk kemudian dipraktekkan dan bisa menjadi sesuatu yang sharing yang berharga untuk memajukan manajemen penjualannya terutama di Shopee. Oke, sampai jumpa di sharing-sharing yang lainnya. Tutup. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe videonya biar lebih banyak menebar manfaat pada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.